Tugas Project Based Learning atau PJBL. Oleh Aditya Darmadi Simarmata dan Jonathan Aprilino Tundan. Apa sih yang dimaksud K3 pada pertambangan? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang pertambangan adalah serangkaian langkah dan aturan yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja serta menjaga kesehatan mereka selama bekerja di lingkungan tambang. Mengingat lingkungan tambang memiliki banyak potensi bahaya, mulai dari kecelakaan fisik seperti longsor atau jatuh, paparan debu dan bahan kimia, hingga risiko kebakaran atau ledakan, K3 bertujuan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut dan memastikan kondisi kerja yang aman. Mengapa K3 pertambangan penting dan sangat diperlukan? Mengingat sektor pertambangan itu berisiko. Para pekerja bisa terpapar debu, bahan kimia berbahaya, dan menghadapi bahaya fisik seperti ledakan, tanah longsor, atau keruntuhan tambang. Dengan adanya K3, risiko ini bisa diminimalisir melalui prosedur dan peralatan keselamatan. K3 pada pertambangan memastikan pekerja memakai peralatan pelindung diri seperti helm, masker, sarung tangan, dan baju anti-api, sampai pada penerapan SOP atau Standard Operating Procedures dalam operasi tambang. Selain itu, ada juga pelatihan rutin untuk memastikan semua pekerja tahu cara menghadapi situasi darurat, seperti kebakaran atau ledakan. Kesehatan juga sangat diperhatikan. Misalnya, ada pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau kondisi paru-paru dan kulit mereka karena sering terpapar debu dan bahan kimia. Selain itu, ada penyediaan fasilitas medis di area tambang, jadi kalau ada yang sakit atau terluka, bisa langsung ditangani. Contoh studi kasus aksiden. Kecelakaan dam truk akibat jalan curam di tambang terbuka. Hal ini terjadi saat truk sedang menuruni jalan curam dengan sudut kemiringan lebih dari 20 derajat. Saat memasuki bagian jalan yang lebih tajam, sistem rem truk mengalami kegagalan. Truk kehilangan kontrol dan mulai meluncur tak terkendali. Penyebab utama dari kejadian ini adalah: yang pertama, kegagalan sistem rem. Sistem rem utama truk mengalami keausan dan tidak diperiksa secara berkala. Akibatnya, sistem rem tidak dapat menahan beban truk yang sedang menuruni jalan curam. Yang kedua, jalan curam yang licin. Setelah hujan deras, jalan menjadi licin, meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika sistem rem sudah tidak optimal. Yang ketiga, kelemahan dalam pemeliharaan truk. Pemeriksaan kendaraan secara rutin tidak dilakukan dengan seksama, terutama pada bagian vital seperti rem dan sistem pengereman tambahan. Yang keempat, desain jalan yang tidak optimal. Jalan curam dan tajam tanpa adanya jalur pengaman atau area penampungan yang cukup untuk kendaraan yang mengalami kegagalan rem. Kemudian tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan dam truk akibat jalan curam di tambang terbuka yaitu: yang pertama, pemeliharaan dan pemeriksaan berkala. Melakukan pemeriksaan rutin pada sistem rem truk, terutama pada bagian yang sering terkena beban berat. Penggantian komponen rem yang sudah aus harus dilakukan tepat waktu. Yang kedua, peningkatan infrastruktur jalan tambang. Meningkatkan kualitas jalan di area curam, seperti membuat jalur pengaman atau area penampungan di sisi jalan untuk kendaraan yang mengalami kegagalan rem. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Menambahkan sistem peringatan atau alat bantu seperti sensor rem dan kamera untuk membantu pengemudi mendeteksi adanya masalah pada sistem pengereman atau kondisi jalan yang berbahaya. Contoh studi kasus insiden. Kasus thermal runaway pada kendaraan tambang. Terlihat bulldozer mengalami thermal runaway, yaitu kondisi di mana temperatur mesin dan komponen listrik kendaraan meningkat secara ekstrim dan tak terkendali. Hal ini menyebabkan kendaraan mengeluarkan asap yang sangat banyak di tengah operasi tambang. Pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, tetapi asap yang sangat banyak ini menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan menyebabkan polusi udara, sehingga operasional terganggu. Peristiwa ini juga membahayakan pekerja yang berada di sekitar kendaraan tersebut. Penyebab kondisi thermal runaway biasanya terjadi karena adanya masalah dalam sistem pendinginan kendaraan atau korsleting listrik pada baterai kendaraan. Penanggulangan kasus thermal runaway pada kendaraan tambang dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pemeriksaan rutin sistem pendinginan dan listrik, perawatan dan pemeriksaan rutin pada sistem pendinginan dan kelistrikan kendaraan tambang untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Yang kedua, pemasangan sensor suhu. Memasang sensor suhu pada komponen kendaraan penting, yang akan memberikan alarm jika suhu mulai mendekati batas aman. Yang ketiga, pelatihan penanganan kebakaran. Mempersiapkan seluruh pekerja dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan menyediakan alat pemadam api khusus di setiap kendaraan tambang besar. K3 adalah prioritas. Utamakan keselamatan, karena setiap nyawa berharga. Aman di tambang, damai di rumah.